Jalan Teater Aswan AM. Namun sebagaimana bayangan atas badai sepi itu yang meringkas jalan gemuruh hari-hari panjang akan berlalu menjadi rekaman fragmen kemayangan dari kerisauan jejak Sophocles dari Yunani, Stanislavski dan Boleslavski dari Rusia, hingga Anthony Chekhov menyapa panggung Indonesia teater alam. Ketika layar panggung terkatup, kemana risau jalan tertabatkan, dan realitas dan fiksi yang mendekat from stage dan backstage kembali melepas harap dan kukir terjadi kembali. Ervin Goffman bahwa kini bahasa dialog dunia dipenuhi gerak dan gestur yang menggusur ruang kecil aktor-aktor seni menjadi panggung dunia yang membabi buta bahwa teater adalah citra seni estetika, bukan semata realitas yang semu. Sejak semula fragmen dunia diusung ke panggung kecil, ribuan karakter dan tokoh sejarah bertebaran di balik layar dan berhamburan di lantai panggung fiksi teater, menatap harapan sepenuh kegagahan meski harus kehilangan jalan pulang keabadian. Puisi ini juga sama soal teater. Saya menuliskan puisi untuk legenda teater Solo. Beliau bernamanya Mbah Prawoto Baskoro atau Mbah Kondo. Dulu dia juga sering ke Jogja berteater bersama Pak Azwar di bengkel teater Rendra. Selamat jalan Mbah Kondo. Menulislah, tak peduli itu baik atau buruk. Menulislah, menulislah, tak peduli puisi, sajak ataupun prosa. Menulislah, menulislah, sebab inilah hidup dengan segala keberagamannya. Dan kuasailah kehidupan dengan segala beban dan karunia-Nya. Apapun yang jadi pilihanmu, lakukan dengan total hingga ajal menjemputmu. Sebuah wejangan dari Simbah yang merasuk dalam hati resah. Air mataku jatuh dalam kepala gelisah dan perlahan-lahan mulai menetes membasahi wajah. Aku resah, namun Simbah mengatakan, menulislah. Aku gelisah, namun Simbah laki-laki mengatakan, menulislah. Tapi untuk apa? Untuk apa aku menulislah? Bila hanya menjadi angin yang tak mampu menggugurkan daun-daun kering. Untuk apa aku menulis? Bila hanya menjadi nada dering di antara suara-suara nyaring. Untuk apa? Berapa banyak suara yang digaungkan, berapa banyak kata yang dilontarkan, berapa banyak syair yang dilantunkan, dan berapa banyak nada yang dinyanyikan, pada akhirnya hanya menjadi brosur sampah dalam slogan. Mereka mengabdi pada kata-kata dengan nyawa sebagai taruhannya, berharap dapat menggerakkan hati para pendengarnya. Namun apa kenyataannya? Semuanya sama saja. Mereka mengabdi pada kata-kata hingga ajal datang menjemputnya. Dan Simbah tahu, aku takut bila kata-katanya menjadi sia-sia. Aku kembali resah.
Namun Simbah mengatakan, menulislah. Aku kembali gelisah. Namun Simbah lagi-lagi mengatakan, gunakanlah. Dalam tawa khasnya Simbah berkata, sebuah karya selalu berangkat dari resah dan gelisah. Kata-kata bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita dan semesta. Wah, aku terkagum. Auramu sungguh memikat orang di sekitarmu. Guyonanmu membuat kita dekat dengan dirimu. Tampilanmu sederhana, namun pertunjukanmu selalu luar biasa. Ialah Mbah Kodro, Simbah yang selalu berdoa untuk Indonesia. Dan kini 16 Agustus 2024 telah berpulang tepat pada malam tirakatan, di mana seluruh Indonesia mengacungkan tangan dan menyatakan harapan persis seperti yang setiap hari Simbah lakukan. Sungguh unik. Kuharap Simbah tenang di surga. Bah, tetap saya doakan masuk surga meskipun saya yakin Simbah ngeyel dan gak mau masuk surga. Maafkan kami Simbah jika kami banyak menyinggungmu. Maafkan kami jika telah menguburmu alih-alih membakarmu sesuai permintaanmu. Kau selalu memberikan kesan yang humoris untuk fansmu, dan kau selalu memberikan kehangatan untuk orang-orang di sekitarmu. Maafkan bila ada yang salah dengan kata-kataku. Kau adalah Simbah bagi generasiku. Kau adalah inspirasi sekaligus motivasi bagi penerusmu. Semoga kau bisa kembali bernyanyi dan minum es teh di surga. Meskipun aku tahu Simbah akan lebih memilih ciu daripada es teh di sana. Terima kasih Simbah atas segala kenangan dan pertunjukannya. Pertunjukanmu sangat sukses. Kau pergi dengan sangat elegan dan kau pergi dengan ribuan tepuk tangan. Sepertinya sudah cukup kata-kata ini dituliskan, sebab air mata bisa saja menetes dan sulit untuk ditahan. Kata Simbah, selamat jalan lebih baik daripada selamat tinggal. Untuk itu sekali lagi aku mengatakan, Mbah Kodro, selamat jalan. Surakarta, 17 Agustus 2024. Karya Jeding Alexander. Meneladani adalah hal yang tersulit dalam hidup. Sejengkal apapun tak dapat kuikuti langkahmu. Saat kondisi normal bagiku ya biasa-biasa saja. Tampaknya tidak terlalu sulit. Barulah saat pandemi, barulah aku tersadar betapa tinggi terbangmu subuh, betapa kuat nyalimu guru, dan betapa mulianya engkau master. Tidak seperti kami yang rentan diterjang badai, yang lemas digilas kuman, yang terpuruk dikeruk pandemi. Tapi kau tetap terbang tinggi bagai Raja Wali. Kau tetap mulia di tengah madem. Suhu, guru, master, kau sungguh luar biasa. Yogyakarta 2021. Dan mungkin saya juga akan menambahkan satu puisi terakhir. Ya ini mungkin kurang cocok di posisi saya, cuma karena masih ada satu lagi. Cuma menurut saya ini juga puisi yang cocok dan juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai pengkarya seni dan seniman itu tidak boleh menyerah bahkan sampai akhir hayat untuk membagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ide di dunia seni dan budaya. Judulnya Selamat Malam, karya Jeding Alexander. Gelap malam datang diam-diam, menyelesaikan segala canda, menutup tawa ceria. Teman-temanku, pulanglah, pulanglah. Indah cerita kita berakhir sudah.
lagu yang kau dendangkan usai sudah. Semangat ganas terkilas gelap. Aku sendiri menutup mata, tidur lelap. Selamat jalan, selamat beristirahat kawan. Sambut esok hari dengan cerita baru. Berkaryalah selagi masih bisa berkarya. Yogyakarta 2021. Garuda Pancasila, lambang negara nilai bangsa. Kehendak bulat, saling mengikat, janji setia, jagai pertiwi, darah bakti. Garuda kini penuh pisau, anak bangsa saling bertikai demi nilai. Golongan sendiri hanya peduli susu yang bergizi milik negeri. Rakyatnya ngeri, Garuda terkapar, sangat lapar. Politisi ingkar, pergi keluar studi banding. Cara berkelit, kalian penyakit. Aku mendengar dari kubur tangis hancur karena negara penuh benalu, tuding menuding, saling framing, medsosnya genting. Tiba kalian, ini Garuda tinggal separuh, jiwa nasionalisme makin kacau. Bendera robek, makin koyak, terkotak-kotak. Wahai negeri, wahai DPR RI, wahai menteri, wahai politisi, wahai polisi, jangan senantiasa wahai-wahai. Saat ini sesama maling saling tuding, rakyat bingung, kapal miring negeri oleng, isinya kaleng. Garuda tenggelam, tinggal separuh. Oka Swastika Mahendra, Oktober 2024.